Nah, inilah penyakit demokrasi kalau sudah dirusak. Kalau semua koalisi tunggal di DPR, nggak ada orang yang akan bekerja mengawasi presiden. Siapa juga yang berani, padahal sudah banyak pelanggaran konstitusional. Nah, DPR hari ini cuma mau ngikuti Prabowo, Prabowo hari ini cuma mau ngikuti keinginan Donald Trump. Bagi saya, ini sebuah pelanggaran konstitusional serius yang harusnya dibuka di depan publik. Karena sistem politik kita sudah rusak, tidak ada upaya itu. Nah, pilihannya adalah rakyat yang harus bersuara. Ada lembaga yang kita sebut Dewan Perdamaian dibentuk oleh orang yang menyatakan dia keluar dari PBB, yang menyatakan tidak berlaku hukum internasional bagi dirinya, dan Indonesia ikut. Berbeda dengan yang lain, saya merasa perjanjian ini bagus karena ini kesempatan Pak Prabowo mewujudkan impiannya untuk menghancurkan Indonesia 2030. Ini prosesnya agak lebih cepat. Setidak-tidaknya dia bisa memenuhi janji untuk satu hal, untuk menghancurkan Indonesia. Oke, kalau bicara konstitusional, jelas sebenarnya apa yang dilakukan Prabowo di Amerika melanggar pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Karena di sana pada dasarnya seluruh perjanjian, satu yang berkaitan dengan perang, kedua perdamaian, dan perjanjian internasional harus melalui persetujuan DPR. Itu hakikatnya pasal 11. Meskipun terdapat perluasan makna karena ada ketentuan di pasal 11 yang sama untuk perjanjian-perjanjian yang lebih luas itu akan diatur dalam undang-undang. Nah, di dalam undang-undang sendiri Prabowo itu tidak patuh terhadap isi undang-undang. Sudah tidak patuh kepada undang-undang dasar, tidak patuh pula kepada undang-undang. Kalau diperhatikan pasal 9, pasal 10, pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 jelas bahwa banyak pelanggaran terjadi ketika Prabowo pergi lalu membuat perjanjian. Satu perjanjian yang mau dibuat kalau itu demi kepentingan publik luas harus melalui DPR. Kedua, kalau berkaitan dengan hak asasi manusia, agak sulit bicara hak asasi manusia soal Prabowo ya. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup juga harus melalui persetujuan DPR. Jadi dalam berbagai upaya Prabowo melawat ke negeri Amerika, pada dasarnya banyak hal yang berkaitan dengan HAM dalam perjanjian perdagangan timbal balik ini. Dan itu semua ditabrak oleh Prabowo. Prabowo tidak membawa-bawa DPR sama sekali. Beberapa ahli hukum internasional dan itu konsep dasarnya pasal 11 di konstitusi mengatakan persetujuan DPR terhadap sebuah perjanjian internasional bisa sebelum berangkat, bisa setelah pulang. Nanti kalau dia sudah buat perjanjian, minta ratifikasi dulu. Nah, kedua-duanya tidak dilakukan oleh presiden. Pertanyaan besarnya, tadi ada yang menyampaikan Isnur kalau tidak salah, DPR ngapain saja? Bukankah penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional, Undang-Undang 24 tahun 2000 itu mengatakan bahwa DPR dapat kemudian melakukan pengkajian terhadap rencana perjanjian internasional. Memang katanya dapat, tetapi karena perjanjian yang dibawa presiden itu sangat penting, ya harusnya dia melakukan pengawasan, melakukan kajian terhadap rencana-rencana presiden. Nah, inilah penyakit demokrasi kalau sudah dirusak. Kalau semua koalisi tunggal di DPR, nggak ada orang yang akan bekerja mengawasi presiden. Siapa juga yang berani, padahal sudah banyak pelanggaran konstitusional. Nah, DPR hari ini cuma mau ngikuti Prabowo, Prabowo hari ini cuma mau ngikuti keinginan Donald Trump. Kalau Donald bebek, wek. Nah, bagi saya ini sebuah pelanggaran konstitusional serius yang harusnya dibuka di depan publik. Karena sistem politik kita sudah rusak, tidak ada upaya itu.
Nah, pilihannya adalah rakyat yang harus bersuara, mempertanyakan pilihan presidennya, kenapa presiden melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang, dan seolah-olah itu jadi pahlawan. Apa yang dilakukan oleh Prabowo itu adalah sebuah keberhasilan. Besoknya keluar putusan Mahkamah Agung Amerika. Ada teman-teman netizen yang bercanda tuh, tanpa perlu biaya pun, sebenarnya Indonesia itu sudah untung. Gara-gara pakai biaya jadi rugi. Datang jauh-jauh pakai 2 pesawat lagi. Bagi yang tahu-tahu aja. Nah, ini problematika serius yang harusnya jadi kesadaran kita. Bagi saya perjanjian ini batal demi hukum. Apa itu batal demi hukum? Perjanjian itu tidak dapat mengikat orang-orang yang berjanji karena tidak memenuhi syarat. Nah, harus diingat null and void ya, sudah dianggap kosong dan tertolak gitu ya. Nggak ada gunanya ini perjanjian. Pertama, satu, legal standing Donald Trump tidak ada. Setelah dia berjanji, Mahkamah Agung Amerika mengatakan bahwa perjanjian ini tidak diperkenankan untuk menentukan tarif. Jadi kalau berjanji itu kan antara dua belah pihak atau lebih ya. Ternyata yang satu dianggap enggak layak, tidak memiliki kedudukan hukum. Jadi kalau ada yang berjanji bilang ini perjanjian sah sama orang gila, berarti juga dia sah. Karena baik orang gila maupun orang yang dinyatakan tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam melakukan perjanjian oleh peradilan, sama-sama tidak sah. Tidak cakup hukum. Bahasa Wahidi Jafar, on back campaign. Itu bahasa lama itu karena disinggung oleh Ajo, tidak cakap hukumnya. Jadi Donald Trump tidak cakap hukum, Prabowo sendiri tidak cakap juga. Karena dia pergi melakukan perjanjian yang sangat penting bagi kemanusiaan, bagi orang banyak, bagi hak asasi manusia, bagi lingkungan hidup. Karena ada perjanjian soal tambang, soal bisnis yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, kedua-duanya tidak sah, tapi mengaku ini sah. Coba bayangkan ketika putusan Mahkamah Agung keluar, ketika orang bertanya bahwa dia datang tanpa persetujuan DPR, let call, tadi saya hampir salah menyebut Mayer tuh ya. Let call, hampir lagi, bentar lagi. Dengan doa dari Wahyudi Jafar, insyaallah itu akan dicinta. Dia faktanya sudah tidak memiliki standing masing-masing, dengan percaya dirinya mengatakan apapun kami sudah menyiapkan backdoor-nya kan, apa istilahnya? Langkah antisipasi. Exit plan, sedia payung sebelum hujan. Terlalu sering mendengarkan itbitah ya. Jadi bagi saya ketika dia menyatakan ada solusi setelah putusan MA dan kritik publik soal perjanjian yang tidak sah, dia mengatakan ini tetap sah, bagi saya itu konyolan yang luar biasa. Apa yang membuat mereka memaksakan diri agar perjanjian ini harus dilaksanakan? Ya, inti-inti persoalannya ya kan ada perjanjian tambang Freeport berlanjut hingga 2061. Ya. Indonesia harus mengikuti apa saja kehendak dagang dari Amerika. Seluruh barang yang oleh Nurul Huda sampaikan boleh masuk ke Indonesia, terutama produk yang jaminan halalnya tidak ada, itu kan luar biasa. Kan tugas negara melayani publik luasnya ya. Harusnya ketika negara sadar salah satu konsumen warga negaranya di Indonesia membutuhkan kesadaran nilai produk yang namanya produk halal, tiba-tiba diabaikan. Lebih celaka lagi kalau kemudian MUI, Muhammadiyah, NU juga setuju. Biasanya MUI, Muhammadiyah, NU setuju setelah masuk istana ya. Kita tunggulah ya. Nah, yang kedua soal BOP ya, Board of Peace ya, yang menurut saya pasti misinya tidak perdamaian. Kenapa misinya tidak perdamaian? Ada lembaga yang kita sebut Dewan Perdamaian dibentuk oleh orang yang menyatakan dia keluar dari PBB. Yang menyatakan tidak berlaku hukum internasional bagi dirinya. Dan Indonesia ikut. Ini saya wanti-wanti dari dulu sama Yudi.
"Yud, jangan pilih Prabowo Yud, konsekuensinya fatal," gitu ya. Ada orang yang kemudian ada orang yang menurut saya fatal dalam hal ini, merusak banyak hal dan menganggap negara ini seolah-olah dirinya sendiri. Nggak ada proses konstitusional yang bisa dia lalui. Board of Peace itu kan kesepakatan penting ya, berkaitan dengan perang, kalaupun tidak perang katanya mengirim pasukan perdamaian, masuk pasal 11 Undang-Undang Dasar. Soal perdamaian. Tanpa basa-basi, tanpa meminta persetujuan DPR, pergi saja dan menyatakan bagian dari itu. Kirim 8.000, nggak sedikit tuh. Padahal katanya uang sedang tidak ada. Tapi untuk Donald Trump tiba-tiba ada. Nah, ini problematika yang menurut saya merusak proses ketatanegaraan kita. Saya nggak tahu apakah pilihannya dengan menyatakan batal demi hukum itu kan nggak butuh putusan pengadilan. Yang dibutuhkan kan dibatalkan. Kenapa batal demi hukum tidak membutuhkan putusan pengadilan? On back one head itu kan tidak cakap itu. Kalau orang tidak cakap untuk berjanji, masih kita proses hukum juga, kan tolol Nana. Bukan negara non-blok kita itu, betul-betul negara go kita ya. Sudah lah itu ya. Nah itu problematika serius yang kemudian saya pertanyakan, kalau ini tidak dinyatakan oleh teman-teman politik di DPR atau di luar DPR, bagi saya ini semua mengikut ya. Dalam bahasa dari jauh tadi ya, ini bahasa berjamaah menimbul dosa jariah, ya. Baik itu presiden maupun DPR dan partai politik. Bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang dibiarkan diabaikan. Kalau saya jadi anggota DPR bersama Yudi, saya janji akan mengajukan usulan impeachment kepada presiden yang tidak becus. Tidak hanya soal rakyat Indonesia, tapi apa yang dimimpikan oleh ibu dan bapak bangsa kita ketika menyusun negara ini. Tadi siapa yang nyinggung? Ibu bapak wakil. Bahwa pilihan kita adalah memastikan terlibat dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Nggak tanggung-tanggung mimpinya, perdamaian dunia yang abadi. Padahal nggak mungkin kan? Tapi namanya mimpi disampaikan. Nah sayangnya waktu itu mungkin Pak Mitro lupa mengajarkan bagian ini ke Pak Prabowo untuk memperhatikan cita-cita ibu dan bapak bangsa kita dalam negara.